Pemirsa, tahukah Anda inti dakwah para rasul itu? Simak penjelasan berikut. Ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ketika kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak didik kita, seharusnya pada saat yang sama kita juga memperkenalkan Tauhid kepada anak-anak didik kita. Tauhid ini musuhnya Allah, lawannya Allah, kebalikannya Allah. Jadi harus disampaikan bersama-sama. Karena seruan untuk menyampaikan dua nama ini, Allah dan Tauhid, merupakan inti dakwah para rasul. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Abdilah Allah dan jauhilah tauhid. Sudah jelaskan, ternyata dakwah utama para rasul itu adalah menyeru manusia untuk mengabdi kepada Allah dan menjauhi tauhid. Seharusnya kita juga mencontoh dakwah para rasul ini. Lalu apa itu tauhid? Berdasarkan firman Allah tadi, an ya'budullaha wajtanibut tauhid, abdilah Allah dan jauhilah tauhid, maka tauhid adalah semua yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah. Tauhid juga bermakna semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagai contoh, dalam Islam, menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am ayat 57, Yusuf ayat 40, dan Yusuf ayat 67, Inilah hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Sedangkan dalam demokrasi, dari namanya saja sudah jelas. Demos artinya rakyat, krasia artinya kekuasaan atau aturan. Jadi demokrasi itu artinya kekuasaan atau aturan rakyat. Berarti dalam demokrasi, yang berhak menetapkan hukum itu adalah rakyat. Berhubung rakyat tidak mungkin berkumpul semuanya dalam sebuah gedung, dalam sebuah ruangan, maka rakyat mewakilkan urusannya kepada wakil-wakil rakyat. Nah, di sini kan berarti terjadi perbedaan. Ada perselisihan. Dalam Islam, yang berhak menetapkan hukum itu adalah Allah, sedangkan dalam demokrasi, yang berhak menetapkan hukum itu adalah rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Karena menyelisih aturan Allah atau ajaran Islam, maka demokrasi adalah tauhid. Contoh lainnya, Allah telah mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada penguasa membuat aturan membolehkan riba. Maka karena menyelisihi aturan Allah, maka penguasa dan aturannya tadi yang membolehkan riba adalah tauhid. Contoh lainnya lagi, Allah telah memerintahkan penguasa untuk memotong tangan pencuri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Kemudian penguasa membuat aturan bahwa pencuri itu tidak dipotong tangannya. Maka karena menyelisih perintah Allah atau menyimpang dari ajaran Islam, maka penguasa beserta aturannya tersebut adalah tauhid. Masih banyak contoh-contoh tauhid yang lainnya, seperti iblis, berhala, dukun, tukang sihir, hawa nafsu, pembuat hukum yang menyimpang dari hukum Allah, ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, dan lain-lain. Intinya,
Tauhid adalah semua yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah. Dengan kata lain, semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam, itulah tauhid. Orang Muslim wajib memahami hal ini agar terhindar dari kemusyrikan. Karena mengikuti tauhid berarti mengikuti selain Allah. Mengikuti selain Allah berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti haram masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 72. May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Jadi, orang muslim jika ingin selamat di akhirat, wajib mengenali tauhid. Karena syarat sahnya iman adalah kafir kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 256. Fama yakfur bitauhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maksudnya, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah bertauhid. Sungguh ia telah bertauhid. Sungguh ia telah bertauhid. Pemirsa, tahukah Anda pemimpin yang wajib dimiliki dan ditaati oleh seluruh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Simak penjelasan berikut. Ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Jika dahulu umat Islam Bani Israel selalu dipimpin dan diperintah oleh nabi-nabi, setiap ada nabi yang berkuasa wafat akan digantikan oleh nabi yang lain. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, kepemimpinan dan pemerintahan bagi seluruh umat Islam dipegang oleh beliau. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW adalah penguasa bagi seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa setelah beliau wafat, tidak akan ada nabi lagi, namun akan ada banyak khalifah, yaitu penguasa atau kepala pemerintahan. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah-khalifah tersebut satu persatu. Maksudnya, baiat dulu khalifah yang pertama kali diangkat. Setelah khalifah yang pertama diganti oleh khalifah yang kedua, baiat lagi khalifah yang kedua. Setelah khalifah yang kedua diganti oleh khalifah yang ketiga, baiat lagi khalifah yang ketiga. Begitu seterusnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u taktsur." Dahulu Bani Israel selalu diperintah oleh nabi-nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku. Namun akan ada banyak khalifah. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika hal itu terjadi?" Nabi SAW menjawab, "Fu bi bai'atil awwali fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum." Penuhilah baiat satu persatu. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Berdasarkan hadis sahih tersebut, jelaslah bahwa penguasa atau pemimpin atau pemerintah bagi seluruh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Tetapi beliau menyebutkan dengan tegas akan ada banyak khalifah, dan beliau memerintahkan umat Islam untuk berbaiat atau berjanji setia kepada para khalifah tersebut satu persatu, satu demi satu. Ketahuilah, pembentukan negara-negara bangsa atau nasionalisme bukanlah ajaran Islam, karena memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Sedangkan Allah memerintahkan umat Islam untuk hidup berjamaah atau bersatu dan melarang perpecahan. Sebagaimana firman-Nya dalam Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian pada tali Allah dengan berjamaah
dan janganlah berpecah belah. Dan juga firman-Nya dalam Asy-Syura ayat 13, an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Yang namanya hidup berjamaah atau bersatu pasti dipimpin oleh seorang imam, yang dalam hal ini adalah khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Jika ada dua khalifah atau lebih yang dibaiat atau diangkat dalam satu masa, maka khalifah yang sah adalah khalifah yang pertama kali dibaiat, sedangkan khalifah yang dibaiat setelahnya hukumnya tidak sah dan wajib dibunuh, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza buya li khalifataini faqtulul akhra minhuma." Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Singkatnya, dalam sistem Islam, nama negaranya adalah Daulah Islam atau negara Islam. Bentuk pemerintahannya adalah khilafah, sering disebut juga sebagai imamah, dan kepala negara atau kepala pemerintahannya adalah khalifah, selaku imam bagi seluruh umat Islam, sebagaimana dahulu diamalkan atau dipraktekkan oleh para sahabat dengan membaiat atau mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama, menggantikan kepemimpinan atau pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Jadi, pemimpin dalam Islam itu bukan penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang selama ini dipahami oleh kebanyakan muslim seperti itu. Pemimpin dalam Islam itu ya khalifah. Ulil amri yang wajib ditaati itu ya khalifah. Seorang ulil amri atau khalifah, sebelum dia ditaati oleh umat Islam, dia wajib terlebih dahulu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk menegakkan seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sedangkan penguasa negara-negara bangsa atau nasionalisme tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Setidaknya mereka jadi pemimpin atas pecahan-pecahan umat Islam, sedangkan perpecahan umat Islam itu adalah hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Berkenaan dengan perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat atau umat Islam untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam, maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu mati seperti matinya orang-orang pada masa jahiliyah. Hal ini sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Semakna dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Abi Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, serta Imam Ahmad dan lain-lain dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Man mata wa laisa alaihi imamu jamaah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan ia tidak memiliki imam jamaah, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Masih semakna dengan hadis-hadis tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa ahadun yufarriqul jama'ata shibra fayamutu illa mata mitatan jahiliyah." Tidaklah seseorang meninggalkan al-jamaah sejauh satu jengkal, lantas ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis-hadis sahih tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa syarat sahnya Islam bagi seorang muslim adalah berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah, yaitu berbaiat untuk mendengar dan taat kepada khalifah selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Orang muslim, sekalipun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan rajin ibadah-ibadah lainnya, jika ia sampai mati tidak ada baiat kepada khalifah, maka sia-sialah seluruh amal ibadahnya. Karena dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Harus diingat bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam wajib berbaiat kepada beliau selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Setelah beliau wafat, tidak ada nabi lagi, dan umat Islam diperintahkan untuk berbaiat kepada khalifah yang kedudukannya juga sama, selaku imam bagi jamaah seluruh umat Islam. Dalam hal ini harus dipahami bahwa berbaiat kepada imam atau khalifah pada hakikatnya adalah berbaiat kepada Allah. Adapun imam atau khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Fat ayat 10. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Bahwasanya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Selain itu, berbaiat kepada imam atau khalifah merupakan pelantikan atau peresmian seorang muslim menjadi mukmin. Karena pada saat mengucapkan baiat itulah Allah mengikatkan perjanjiannya kepada muslim tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah akan karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian ketika kalian berkata atau berbaiat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Jadi, tidak heran jika ada orang muslim sesoleh apapun dalam pandangan banyak orang, jika sampai mati ia tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, maka sia-sialah seluruh amal ibadahnya. Karena dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak ulama yang menafsirkan mati jahiliyah sebagai mati dalam keadaan tersesat dan salah jalan. Sedangkan Allah berfirman dalam Shad ayat 26, Innalladzina yadilluna sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sungguh orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Tidak berbaiat kepada khalifah saja jika mati jahiliyah. Apalagi berbaiat atau berjanji setia kepada selain khalifah, seperti berbaiat kepada negara bangsa atau nasionalisme, tentu lebih sesat lagi matinya. Mengapa? Karena menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar dalam video dakwah tauhid yang pertama, bahwa salah satu makna tauhid adalah semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam. Nah, berbaiat kepada selain khalifah berarti berbaiat kepada tauhid. Berbaiat kepada taghut berarti berbaiat kepada selain Allah. Berbaiat kepada selain Allah berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti haram masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 72. May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika tidak ada imam atau khalifah?
Apakah orang muslim akan mati jahiliyah karena tidak ada baiat atau janji setia kepada imam atau khalifah? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukannya jika ia menemui para penyeru menuju neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah bersama jamaah kaum muslim dan imam mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka? Rasulullah menjawab, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'abda ala asli syajaratin hatta yudrika kal mautu anta ala dzalik." Tinggalkanlah semua firqah atau kelompok itu, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu, dan kamu harus tetap dalam keadaan seperti itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Fa in ra'aita yauma idzin khalifatallahi fil ardi falazamhu wa innaha kajismaka wa akhadha ma'laka fa in lam tarahu fahrab fil ardi walau anta muta wa anta 'abdan bi jithil syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di atas bumi, ikutilah dia meski dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, larilah ke suatu tempat, sekalipun kamu harus mati dengan menggigit batang pohon. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, jika tidak ada imam atau khalifah, maka orang muslim wajib menjauhi atau meninggalkan semua firqah atau pecahan atau kelompok, sekalipun harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemput, dan harus konsisten pada pendirian seperti itu. Dengan mengikuti atau mematuhi perintah Rasulullah SAW tersebut, sekalipun tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, insya Allah orang muslim bisa terhindar dari kematian jahiliyah. Namun begitu, umat Islam secara keseluruhan tetap dibebani kewajiban untuk menegakkan din atau sistem Islam dalam bentuk khilafah, sebagaimana perintah Allah dalam Ali Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13 yang disebutkan di awal tadi. Demikian, semoga bermanfaat.